wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Belajar hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Dilanjutkan belajar langkah-langkah membuat kolase. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Diharapkan juga mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Anak-anak siap? Semangat ya! Untuk yang pertama kita belajar hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak seorang manusia itu merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika kita lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan yang sangat Kewajiban dibagi ada dua macam. Kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain, dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna itu berdasarkan moral. Hak itu merupakan suatu yang penting dalam kehidupan ini. Setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban. Nah, kita akan belajar contoh hak dan kewajiban manusia dalam hal tanaman. Tumbuhan itu memiliki banyak sekali manfaat, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Setiap hari kita menggunakan kertas untuk beragam keperluan, Kita berhak menggunakan kertas untuk menulis. Namun, kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya. Kertas itu berasal dari batang pohon. Jika kita tidak hemat saat menggunakan kertas, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang. Nah, penebangan pohon yang berlebihan itu dapat merusak lingkungan, dan oksigen yang dihasilkan itu akan berkurang. Nah, itu anak-anak, kalian jadi perlu perhatikan ya ketika kalian gunakan buku tulis. Karena buku tulis itu berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Oleh karena itu, kita harus menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Masih banyak lagi manfaat tumbuhan untuk kehidupan. Apa saja? Satu, tumbuhan itu memberikan pembersih udara Jadi tumbuhan itu akan memperbarui udara agar tetap bersih. Tumbuhan mampu membantu menyerap gas karbon dioksida serta berbagai polusi di udara. Nah, selain itu tumbuhan merupakan produsen dari oksigen sehingga mampu memberikan manfaat oksigen ke udara sehingga udara menjadi lebih bersih. Tumbuhan juga dapat menjadi sumber bahan pangan Salah satu manfaat utama dari tumbuhan itu sebagai sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber manfaat karbohidrat, manfaat protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan dapat melindungi dari sinar matahari Terus tumbuhan juga sebagai bahan material bangunan. Tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan bangunan yaitu diambil dari kayu
Ada beberapa jenis kayu yang bisa digunakan untuk membuat bangunan, yaitu seperti kayu jati, kayu mauni, sengon, albasia, dan lainnya. Selain sebagai bahan bangunan, juga bisa digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lainnya. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai penambah nilai estetika. Ya, manfaat tumbuhan bagi lingkungan bisa digunakan, yaitu dengan penambah nilai estetika. Ya, bisa digunakan sebagai tanaman hias. Saat ini ya, banyak jenis tumbuhan yang memiliki bunga indah dengan warna yang menawan, sehingga membuat orang yang memandangnya menjadi lebih betah. Tumbuhan digunakan juga sebagai bahan pakaian. Ya, tumbuhan memang bisa menghasilkan bahan baku kain, yaitu benang. Jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebagai kain diantaranya kapas, rami, dan pisang abaka. Tumbuhan juga digunakan sebagai obat-obatan. Ada beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai obat, baik dicampur dengan bahan kimia maupun dikonsumsi secara herbal. Namun saat ini sudah banyak orang ya yang lebih memilih menggunakan tanaman sebagai obat herbal karena lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping. Tumbuhan itu juga sebagai bahan baku industri. Ya, saat ini juga produk industri yang menggunakan bahan baku dari tumbuhan seperti karet, getah pinus, kelapa sawit, kopi, teh, dan sebagainya. Memanfaatkan tanaman itu merupakan hak setiap orang, ya. Akan tetapi hak tersebut hendaknya disertai dengan pelaksanaan kewajiban, yaitu apa? Kewajiban memanfaatkan tanaman secara bijak. Ya. Baik anak-anak, itu hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Banyak sekali ya manfaat tumbuhan. Ya. Kita juga bisa gunakan dari beberapa tumbuhan untuk membuat kolase anak-anak. Nah, mari kita pelajari bagaimana langkah-langkah membuat kolase. Apa itu kolase? Bahwa kolase itu adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi ya, sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase itu bisa kalian gunakan kertas bekas, daun-daun kering juga bisa, terus ranting atau bunga kering. Media tempat menempel misalnya bisa gunakan kertas atau papan. Nah, silakan anak-anak perhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase. 1. Pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Ya, bisa kalian cari di sekitar kalian bahan alam yang mudah didapat. 2. Tentukan tema kolase yang akan dibuat ya. Jadi kalian mau membuat kolase apa, tentukan dulu. Apa mau membuat hewan ya, jadi dibuat dulu sketsanya. Atau mau membuat karya tentang tumbuhan atau lainnya. Kemudian yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, itu anak-anak langkah-langkah hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat kolase. Ya. Kalian juga bisa membuat kolase sederhana ya. Bisa siapkan daun terus ranting yang kering, lem, gunting, dan kertas karton atau papan, kalian siapkan itu. Kemudian langkah-langkahnya: 1. Siapkan sobekan daun kering ya, kalian boleh disobek ya, boleh dipotong
kecil-kecil juga boleh ya. Pilih yang agak tipis ya, yang akan ditempel sehingga dapat menutupi seluruh permukaan kertas. 2. Tempelkan sobekan daun kering tersebut hingga seluruh permukaan kertas tertutup rapi. Inilah yang dinamakan dasar kolase. 3. Siapkan bahan yang akan dijadikan subjek bentuk kolase. Bahan tersebut ya bisa digunting sesuai bentuk yang diinginkan. 4. Rekatkan bahan-bahan yang tersedia sesuai bentuk kolase yang akan kalian buat. Yang kelima, waktu pengerjaan karya kolase itu 1 minggu ya. Setelah selesai karya kolase, kalian kumpulkan ke sekolah ya. Nah, bisa kalian lihat pada buku pupena halaman 154, itu langkah-langkahnya. Anak-anak siap ya?